Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke teman-teman, hari ini kami akan sharing terkait dengan bagaimana cara pembuatan pupuk organik hayati yang berasal dari limbah-limbah peternakan, khususnya kohe dari kambing domba yang ada di Kandang Uang, kemudian juga limbah-limbah pertanian seperti jerami pohon jagung dan sebagainya, daun-daunan kering yang ada di sekitar farm kami, dan juga dengan berbagai tambahan-tambahan organik lain seperti kapur, kemudian mikroba dan sebagainya, yang kita ramu untuk menjadi suatu pupuk ya, suatu bahan pupuk organik yang kita namakan pupuk organik hayati. Nah, kenapa sih kita harus mengolah ini ya? Karena mengolah kohe untuk dijadikan pupuk, karena yang menjadi satu tantangan tersendiri dalam mengelola usaha peternakan. Biasanya yang paling banyak menimbulkan masalah yaitu adalah dari limbah ataupun dari kohe atau kotoran hewan itu sendiri. Nah, kalau tidak dibuat secara diproses secara maksimal, akan menimbulkan pencemaran lingkungan, entah itu dari baunya, kemudian bisa juga mencemari air tanah dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian juga pupuk ini hari ini menjadi suatu isu yang sangat menarik, karena memang pemerintah saat ini sudah membatasi penggunaan subsidi, terutama untuk pupuk-pupuk kimia atau anorganik. Kemudian juga kalaupun teman-teman atau petani yang masih menggunakan pupuk kimia tadi, anorganik yang non subsidi, harganya semakin hari semakin mahal. Dan juga ini teman-teman, kalau saya sering dengan beberapa petani-petani daerah sini sekitar kandang kami, bahwa ini mulai kesulitan untuk mencari ataupun membeli pupuk anorganik seperti itu. Oleh sebab itu menjadi solusi terutama untuk petani milenial untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya, yaitu limbah-limbah peternakan, baik itu dari kohe kambing ataupun ayam, sapi dan sebagainya, untuk diolah menjadi pupuk organik hayati seperti itu. Kemudian pupuk ini biasanya digunakan sebagai pupuk dasar. Nah, jadi lebih ini ya, fungsinya sebenarnya dia sebagai pupuk dasar, sebagai memperkaya unsur hara, terutama unsur organik yang ada dalam tanah. Oleh sebab itu pupuk organik hayati ini berisi bahan organik seperti limbah pertanian dan juga peternakan, plus juga ada mikroba. Mikroba yang kita akan pakai adalah mikroba dekomposer untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada dalam bahan baku pupuk, dan juga sekaligus memperkaya nutrisi yang ada dalam tanah, menyehatkan tanah, sehingga ketika tanah itu sehat, ketika tanah itu sebagai media tanaman itu unsur haranya komplit, insya Allah tanaman akan tumbuh secara maksimal. Dan tentunya penggunaan pupuk anorganik ataupun pupuk kimia sintetis tadi bisa lebih ditekan, atau istilahnya kita menggunakan pupuk secara berimbang. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Ikuti terus video kita kali ini. Ya oke teman-teman, untuk bahan baku utamanya yang kami pakai dalam pembuatan pupuk organik hayati ini, hampir 70%-80% adalah dari limbah ataupun kohe domba atau kambing yang kami kami pelihara di Kandang Uang, yaitu limbah-limbah peternakan atau istilahnya pupuk kandang. Nah, pupuk kandang berupa kohe yang masih bentuknya serintil ya, atau cendil, kami giling dengan menggunakan mesin mesin pupuk serbaguna, agar ukurannya menjadi lebih jadi lembut. Nah, ini nanti akan mempercepat proses pembuatan pupuk, kemudian juga tampilannya akan menjadi bagus, konsumennya akan suka otomatis, dan juga lebih mudah diserap oleh tanah.
Kemudian bahan berikutnya yang kami gunakan adalah limbah pertanian. Jadi kemarin di periode sebelumnya kami sudah ini ya menanam pohon jagung, pohonnya bagian atasnya kita gunakan sebagai pakan ternak. Kemudian jagungnya kemarin sudah kita panen, kita giling juga sebagai campuran bahan konsentrat seperti itu. Kemudian ini masih ada sisa jerami-jeraminya yang sudah warna kuning, sudah kering ini tidak kita bakar, namun kita bersihkan, kemudian kita cacah dengan menggunakan mesin pupuk serbaguna. Karena di situ ada mesin choppernya juga, ada choppernya juga memotongnya. Kita cacah, kemudian ini nanti akan digunakan sebagai campuran ya, sebagai bahan pelengkap untuk proses pembuatan pupuk organik hayati. Nah, untuk penggunaan sendiri biasanya di angka sekitar 10%-an dari total pupuk yang akan kita buat, seperti itu. Bahan berikutnya yang kami gunakan adalah ini dolomit atau kapur pertanian ya. Nah, ini fungsinya banyak banget teman-teman. Salah satunya adalah untuk menetralkan pH ya yang ada dalam pupuk dan juga tentunya media tanam ataupun tanahnya seperti itu. Karena dengan pH yang terlalu asam, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan bagus. Yang bagus adalah mendekati netral. Oleh sebab itu perlu tambahan ini kapur pertanian atau biasa disebut dolomit. Nah, dolomit ini selain kami tabur-taburkan di ini ya, di atas pupuk, dalam proses pembuatan juga kita taburkan di bawah kandak. Nah, tujuannya juga sebagai untuk mengurangi bau, mengurangi lalat, dan juga sebagai sterilisasi yang paling aman untuk biosecurity di kandang uang. Untuk penggunaannya, dolomit ini sekitar ini ya teman-teman 5%. Atau teman-teman bisa memperkaya lagi dengan batuan-batuan yang lain seperti batuan fosfat, zeolit dan sebagainya untuk memperkaya gizi dari ataupun nutrisi ya dari pupuk organik hayati yang teman-teman pakai. Nah, untuk larutan dekomposer atau larutan mikroba yang kita gunakan untuk proses pembuatan pupuk organik hayati ini terdiri dari mikroba ataupun bakteri pengurai ini ya bahan organik kohe terutama untuk, dan juga limbah pertanian atau biasa disebut dekomposer, dan sekaligus juga dia ada bakteri-bakteri tanah seperti Trichoderma, Pseudomonas dan sebagainya. Oke, setelah bahan-bahan sudah siap, sudah ready, selanjutnya kita akan susun ya teman-teman. Kita akan melakukan proses pembuatan. Yang pertama kita hamparkan dulu kohe domba yang sudah kita giling dengan menggunakan mesin pupuk serbaguna. Kemudian selanjutnya kita di atasnya kita kasih jerami jagung yang sudah digiling tadi dengan juga menggunakan mesin pupuk serbaguna. Kemudian kita taburi dengan dolosit atau dolomit, kapur pertanian. Setelah itu kita semprot dengan menggunakan ini ya larutan mikroba. Nah, jadi khusus untuk pembuatan pupuk organik hayati, selain ada mikroba untuk dekomposer atau istilahnya untuk mengurai bahan-bahan organik seperti kohe, limbah pertanian dan sebagainya, juga dilengkapi oleh mikroba ini ya, mikroba tanah atau istilahnya penyubur tanah. Nah, itu biasanya seperti Trichoderma, kemudian Pseudomonas, kemudian dari bakteri-bakteri yang lain yang dia berguna untuk menyuburkan tanah. Nah, kemudian setelah disemprot kita tutup lagi dengan kohe yang sudah digiling. Selanjutnya kita susul lagi dengan jerami jagung, kemudian dolomit dan sebagainya. Kita semprot lagi, kita tutup seperti itu sampai semua bahan bisa berlapis-lapis. Nah, kemudian setelah selesai baru kita tutup dengan menggunakan terpal.
Kemudian pupuk ini akan jadi sekitar 3 sampai 4 minggu. Nah, dengan setiap 1 minggu sekali kita akan buka, kemudian kita akan campur aduk secara merata. Kemudian setelah itu ditutup kembali. Nah, nanti setelah 3 minggu atau 4 minggu sudah ciri-cirinya dia sudah dingin. Selanjutnya pupuk organik Hayati siap untuk kita kemas dan kita masukkan dalam karung ya, dijahit dan bisa langsung kita aplikasikan untuk kebun ataupun lahan persawahan yang kita miliki atau konsumen-konsumen atau petani-petani di sekitar farm di Kandang Wang khususnya. Kemudian bisa juga ini ya didistribusikan dengan cara dijual kepada petani-petani yang biasa pakai. Kalau di sini adalah teman-teman petani pekebun ya, seperti duren, cengkeh dan sebagainya. Ya oke teman-teman, itulah tadi terkait dengan sharing kami tentang bagaimana cara membuat pupuk organik Hayati yang kami lakukan di Kandang Wang. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan oleh teman-teman peternak milenial, petani milenial yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga tanah air kita, tanahnya menjadi lebih subur lagi karena dimasukkan oleh bahan-bahan organik, dan juga lingkungan menjadi lebih bersih karena limbah-limbah peternakan bisa terolah dengan baik. Sehingga ini perlu kita terus ini ya teman-teman kampanyekan. Kalau di Kandang Wang sendiri kita menggunakan prinsip green agriculture, bagaimana bisa bertani, beternak dengan minim biaya, kemudian juga minim ini ya penggunaan pupuk kimia ataupun zat-zat kimia berbahaya, kemudian juga minim penggunaan energi, dan paling penting adalah kita bisa meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Ya. Oke, teman-teman yang ingin konsultasi gratis seputar dunia agribisnis khususnya kambing domba bisa WhatsApp kami di nomor 081 13 50 60 12. Oke, sukses buat teman-teman semua.